Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia teh segala nikmat rahmah hidayah sarata izin dan joridonyo sehingga kita dapat bertamu bertolabul ilmi baraja menuntut ilmu. Basalam kita takkan terlupakan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ateh kalimah dalam kalam kita sampaikan bersama-sama dengan mengucapkan Allahumma sholli sholli ala ala Sayyidina wa ala ali Muhammad sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 8 surau tua yang dirahmati Allah rahimakumullah. Lah banyak sungguh kita dengar dalam pencarian dalam kajian ma'rifatullah. Dalam tingkik tauhid kepada tingkik tauhid barikuitnya. Dalam bantu kalam munajat yang berbeda. Dalam pencarian ketuhanan bauji mulu kepada diri, sungguh tumpuan awal kajian diri. Tetapi dalam hal itu, paralu kita maingi kembali. Anak kita ingat, kalau dikatakan di Tuhan, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal diriku, nafsahu. Di situ ada naf berupa diri, ada hu pengakuan aku. Berarti diri nan dimukasui de Allah adalah diri nan indak lenyap. Diri nan indak basa, diri yang kekal, yaitu diriku. Kalau kaji diriku, kaji ujui samato, maka harus memahami kita dan sekali-kali mempergunakan kajian hakikat untuk mencari kudarat diri. Apabila tersangkut dalam kudarat hakikat, maka kita Allah mensekutukan Allah dengan kudarat yang musnah. Kudarat nan tenggelam, kudarat nan sirna. Nah, itu dinamakan hakikat. Tetapi kalau dikecekkan nafsahu untuk menuju Rabbahu samo-samohu, berarti kajian itu adalah kajian sir atau kaji tingkat sifat dan rahasia. Untuk mengkaji diri bukanlah mudah di tingkat kebenaran. Tentu harus tahu di mana tagak puncak kebenaran kaji diriku tadi. Dari awal ambil kaji diri. Karena apa? Mendapatkan ketunggalan diri yang bersifat domir atau bersifat kekal, yaitu batin yang kekal disebut domir, ataulah batin rahasio yang disebut ihsan. Untuk mendapatkan diri, pengenalan diri,
kita harus memahami dari tingkah ma'rifah. Ma'rifah adalah suatu kajian mengenal. Ma'rifah kota bagi dua. Pertama disambungkan dalam kajian mengenal diriku tadi adalah dengan ma'rifatullah. Nah, kalau dalam kalimat tauhidin mengenal Allah dalam kalimat la ilaha illallah dan mengenal diri dalam kalimat Muhammad Rasulullah yaitu ma'rifaturuh. Ma'rifaturuh ko digolongkan kepada hayat dan ma'rifatullah digolongkan kepada sir atau rasio. Pengenalan wujud Tuhan adalah wujud sir, usir, rahasio dalam rahasio. Tapi pengenalan wujud hayat yaitu ma'rifaturuh mengenal diri itu adalah hayat. Anan dikatakan hayat, hayat itu adalah sesuatu yang hidup, tidak boleh diberikan nama, itu hayat. Itu dinamakan roh usul, roh yang berusul. Nah itu namanya hayat. Dalam hal ikut jamaah, mengenal kudarai tentang la ilaha illallah dalam pencarian diri makomnya ma'rifatullah. Mengenal Allah kau ada ampe pakaro. Pertama harus dikaji tentang anan diketokan ujui. Yang kedua wajib dikaji anan dikatakan sir atau rahasio. Yang ketiga wajib dikaji batin anan tersembunyi. Yang keempat wajib dikaji kudarai anan tajalia. Kudarai sapupo apo nan dikatakan Tuhan. Mengkaji ketuhanan dan Tuhan itu berbeda. Kalau dikaji Tuhanlah mengkaji aku wawa. Tapi kalau dikaji ketuhanan, itu mengkaji na keakuan. Melalui batin tunggal untuk dasar Rabbil Alamin. Untuk dasar tu sekalian alam menentukan berhubungan dengan ketuhanan. Tidak dengan akunya berhubungan dah, tetapi dengan ketuhanan. Sianan ketuhanan itulah keakuan. Sianan keakuan itulah batin rahasio. Sianan batin rahasio itulah diri nan rahasio ihsan. Kalau kita berpedoman kepada surah Al-An'am ayat 165 sangat jalih Allah menekankan bahwasanya Allah memberikan kekuasaan untuk berkuasa di muka bumi dan dibekali derajat. Nah, bayangkanlah itu. Allah memerintahkan berkuasa untuk menguasai dan berkuasa di muka bumi. Siananya perintahkan uji jatuh kepada diri rahasio, mau uji jatuh ke limbaga Tuhan yaitu tubuh rahasio. Sianan dikatakan rahasio. Allah mengatakan dalam sifat qudsi, Jalallahu insan alama tawasid baina alamul mulki wasahadah. Nah itu ya, mulki wasahadah wa baina al malakut. Sesungguhnya manusia itu adalah alam yang aku tempatkan di antara dua alam. Tanya tu yang bernama manusia itu adalah kudarai alam. Allahu alam, alamnya Allah. Indah umat hero manusia. Tapi sebuah insanku alif domahku. Nah, dengan adanya dalam pencarian ma'rifatullah, maka kita akan tahu sampai kajian tadi wujud batin sir dan kudarai di dalam makom huruf adalah mim nun sin alif. Mim nun sin ya. Tanya tu kudarai Tuhan tu adalah
ujui batin sir dan kudarai ko itu berupa huruf hijaiyah mim nun sin ya, manusia atau nas. Oh jaleh sungguh Tuhan nan dikaji kudarai urang nan timbu. Nah, coba bayangan tu Tuhan nan dikaji kudarai urang nan keluar. Anan dikatakan sifat ujui bagi Tuhan dalam diri sin sifatnya makom, yaitu nyau tiba di tubuh. Adi caliak pula kudarai yang kedua yaitu ujui. Anan dikatakan ujui mim pada ayat rohani di bodi diri awak. Rohani di bodi diri. Anan ketiga adalah batin. Nun. Nah, kalau batin nun artinya jantung tiba di awak. Nang kampe adalah kudarai. Kudarai itu adalah hurufnya ya, jasad tiba di awak. Jadi akhirnya nan ma'rifatullah dari ampe pakaro itu membuat suatu alam manusia yang berkudarai ampe pakaro. Itu nan dikatakan manusia mim nun sin ya. Itu yang nas. Itu yang dikatakan nas. Artinya nanampe ko nasin, artinya hayaiku. Ya. Jadi itu yang nas dikumpulkan nanampe ko menjadi nas. Nah itu aku, sin itu hayat idui. Nah akulah, ini kolah kehidupanku. Akulah yang hidup. Nah jadi dengan kita memahami ma'rifatullah, dari ma'rifah tadi pengenalan rahasia Allah dapatlah ampe pakaro. Nah itu yang dikatakan ujui, nyo tiga tu. Wujui cek lai, maujui cek lai. Anan digolongkan wujui, nan digolongkan wujui ko tadi, itulah kudarai mim nun sin ya ikut tadi yang digolongkan ilahi nas. Ikolah diri yang bersifat kata dalam sifatnya adalah askar, yaitu diri induk sampai segulu sadunya batamu. Batamu lah beko kudarai nanti go tadi dalamnya, maka ikulah nan dikatakan manusia. Nah, untuk menerangkan hal menika, fokus untuk melihat ke papan tulis. Nanti dikirim ke apa? Ke grup nanti tulisannya yang perlu kini kau fokus mencari yang diterangkan dulu. Nah, kira-kira lain nampak di layar HP awak? Insyaallah lewe. Ya, insyaallah. Insyaallah lewe ya. Nah, disimak lelo ya. Jadi, ambo terangkan insyaallah. Di papan tulis ko lah ada kata-kata ambo tulis yaitu ma'rifah. Ma'rifah ko adalah artinya mengenal. Kalau kita ke mencari diri, ko syarat pencarian. Jangan muah kita mengecek diri itu nur, diri itu zat, diri itu batin. Tak muah dicek-cekan. Manusia itu alif tagak dinamakan alafa. Sampai segala nyoba kumpul baru manusia namanya. Dia ambil cek-cek tak manusia dah. Ma'rifah. Kaji mengenal ko ada dua. Pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifaturuh mengenal diri, dan ma'rifatullah mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Dalam makom ujui, wujui, joma ujui. Nah, tiga sifat Tuhan berdiri yaitu ujui ado. Nan ado di Tuhan ampe pakaro nanambu sampaikan tadi. Sir ujui batin jo kodrat. Sir dalam hakikat hurufnya jatuh kepada sin.
golongannya napas. Ujui jatuh kepada mim, golongannya rohani. Batin jatuh kepada nun, golongannya jantuang. Kodrat golongan jatuh kaya, kudareknya jasad. Iko dinamukan kudarek diriko disebut lam jalalah. Iko nan dikatakan diri lam jalalah tadi. Dan diwujudnya adalah iko nan dikatakan domir. Batin tunggal askor sampai titik batamu ilahina sekolah kodrat Tuhan. Anan dikatakan kodrat Tuhan tadi diujui mim ya nun sin ya iko adalah alam. Manusia itu askor adalah alam sampai seluruhnya menghadap. Dan sementara yang menggerakkan manusia kau adalah wujud Tuhan dikatakan lam jalalah tadi, yaitu lam alif hamzah ya. Lam jatuh ke jasad, alif jatuh ke nyau, hamzah jatuh ke tingkah laku, ya jatuh ke rupo-rupo sampai meminta. Ikulah yang dikatakan diri batin. Ya. Ikulah yang dikatakan diri batin, yaitu mim nun sin ya. Ikon yang dikatakan diri batin yang berasal dari sir wujud batin dan kodrat ampeknya. Mim nun sin ya. Nah, nanti akan muncul wujud Tuhan mengakui dan berdiri sebagai batin dari diri kau, yaitu ihsan. Dalam kudarai lam alif hamzah ya. Lam jatuh ke tubuh, alif ke nyau, hamzah jatuh ke tingkah laku, ya jatuh kudarai meminta. Akhirnya pun menjadi tubuh lam jalalah. Ana dikata lam jalalah, lam alif. Lamnya alif tidak nampak roh. Kudarai tubuh tu adalah kudarai batin. Alif tidak nampak juga roh. Aikulah wujud daripada iduitnya. Sir tidak nampak. Tubuh tidak nampak. Diri tidak nampak. Ikulah nan dikatakan sifat lam jalalah. Deknya kedua-duanya tidak nampak. Makanya lam jalalah. Lamnya lam alif, alifnya alif. Sama-sama alif. Cuma cie jatuh kalam menjadi kudarai. Nah, cie jatuh kasir menjadi hayat nyau. Nah, setelah ikut tagak mangko melahirkanlah kebesaran, aras, kursi dan keramat. Lahiyalah ma'rifaturuh, yaitu hayat. Hayat dari kudarai ku tadi di tubuh bersifat nur untuk sekalian alam, namanya mulki, yaitu alam nyato. Nur apanya? Insannya adalah insaniyah. Yang kedua adalah zat muluk atau umur atau jasad. Ikut segala nambah tubuh kulit daging urat tulang berasal dari zatnya Allah. Nah, itu dinamakan insanu. Nah, itu jatuh ke jasad. Dan tiga adalah kudarai batin, jatuh ke malakut atau ruh, segala nampunya nyau. Ikulah alam batin. Jadi tiga insaniyah akan berurusan dengan sumber titiknya ihsan. Diri ihsan yang akan muncul menjadi ruah kehidupan bagi seluruh alam. Ikonan dikatakan surah Al-An'am. Inyolah pemimpin dari seluruh insan ko tadi. Insanu kolah yang akan memimpin insani dan insaniyah, zahir dan batin di alam ko. Nah, iko yang dikatakan diri yang disampaikan baban tuak batin ko an'am. An'am bukan namu, tapi itu adalah kudarai. An pada alif, am pada lam jalalah. Nah, jadi lam alif, maka jadilah tubuh lam jalalah. Nah, jadi lataga alam batin ko tadi untuk menghidupkan. Tentu prosesnya setelah datang ba'ab uji lam alif hamzah ya sebagai ihsan yang akan datang
menghadap itu pada tahap kedua di kajian nanti. Ini memasuki tahap pertama karena harus memikirkan daya tangkap jamaah. Coba kita lakukan muzakarah, ya, insyaallah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaah. Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas jabaran Buya yang membuat kami bertambah tarang juga seketik Buya. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Buya yang telah membiak kami selama. Kok ada dun sana imam-imam yang nak bertanya tentang jabaran itu, angkitlah tanda tangan di layar HP. Nah, silahkan kepada imam-imam. Adi, silakan ditanya di. Jadi dengan adanya pemahaman pencarian diri, di situ kita bisa mengambil hikmah. Oh, mudik caranya. Dikaji Tuhan dapat diri, dikaji diri dapat Tuhan. Di sikulah nampak terbukti perjalanan kau. Iyo ilahi nas rupanya. Nan ilah tu kehidupannya yo manusia. Hi hayai nas ko manusia. Rupanya manusia ko adalah alam batinnya Tuhan. Dan Tuhan adalah batinnya diri. Oh mudik. Sehingga kita lah bisa memilah-milah. Silakan Imam Prewah nak bertanya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai sehat jo Buya lah. Amin. Insyaallah selalu sehat. Amin. Ko yang dipertanyakan tentang tahap pertama Buya tentang wujud. Wujud artinya ada min sin nun ya, artinya manusia. Jadi yang manusia go baik jatuh kepada sifat, baik jatuh kepada kodrat, tidak ada asal usulnya di dunia, di bumi dan di langit kau biar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya, kujadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku ada di antara keduanya. Nah, jadi bainahuma. Dikatakan mim nun sin ya itu berasal dari kudarai Tuhan sir ujui batin yo kudarai. Itu baru munculnya. Ya. Dek sirko ujui batin kudarai eko adalah syarat sempurna orang mengaji tentang Tuhan. Dikajinya sir sampai selesai. Anan dikatakan rasio apa ujui rasio, di mana tak rasio. Nang kedua ujui anan uji ananado aban tu uji tu. Nang ketiga adalah batin, anan dikatakan batin. Iko dikala Tuhan kok dikudarai Tuhan. Nan kan terakhir kudarai, mana kudarai Tuhan dan sebenarnya. Anan dipakai Tuhan menjadi kudarainya. Tanya tuh itu mim nun sin ya. Nah akhirnya kudarai sir jatuh ke napas. Ujui jatuh ke rohani, batin jatuh ke jantung, dan kudarai jatuh ke diri atau dikatakan jasad. Nah itu nanti dikatakan kudarai alif lam lam ha itu kudarai orang bukan kudarai Tuhan. Kan gitu nang kita kaji selama tapi deiko adalah batin tunggal bukan wujud tunggal nanti kaji. Deiko batin tunggal itu harus mencari persamaannya. Artinya ikulah nanti katakan wujud alam diri Tuhan sama tahu. Nah itu nanti katakan diri batin atau alam batin. Nah,
Kau nan disembunyikan untuk nan dikecekkan pada kudarai surah Al-An'am ayat 165 tadi, 165 tadi itu adalah kepada hak kekuasaan dan perintah berkuasa di muka bumi dengan pembekalan derajat. Anan derajat itulah diri rahasia nan akan diberikan sebagai bekal dan derajat, yaitu batin tunggal bernama domir dan wujudnya adalah ihsan. Nah, itu yang akan berhubungan dengan tiga insan kok. Itu yang akan berhubungannya tiga insan kok. Paham? Insyaallah ya. Terima kasih jabarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Prewah atas pertanyaan dan jabaran Dek Buya itu terus tambah jaleh kan. Silakan Imam Sial nak bertanya. Imam Pak Surudin tolong matiin mic-nya. Pak Surudin, Pak Imam Surudin mic-nya matiin. Terima kasih Imam atas kesempatannya. Semoga Buya sehat selalu. Amin. Sebagai diri pemimpin di dalam mewujudnya Buya itu ada insanu. Sedangkan di dalam wujud ada hamzah. Lantas hubungannya dengan anani anallah tadi itu di dalam surah Toha, apakah hamzah tadi yang berperan di dalam atau insanunya tadi Bu ya? Tidak ada insan yang mengaku Tuhan. Insan itu alamnya batin, ya, alamnya ihsan. Jadi yang akan membawa nama itu adalah ihsan. Ihsan itu ada dalam tulisan Allah dan ihsan itulah yang bernama Allah. Alif lam lam ha. Ya. Nah, alif harkatnya 1, lam 3 menjadi 6 tambah ha af'al 5 1 6 5. Ana 1 ihsan, ana 6 rukun iman, ana 5 rukun Islam. Tolong dimatikan suaranya. Jangan merasa suaranya dimatikan. Itu nanti dikatakan diri atau batin, diri batin. Nah, sementara yang dalam pengakuan ketuhanan tadi adalah batinnya diri. Nah, ihsan kok batinnya diri. Manusia alam batin. Nah, itu bedanya. Ya, manusia alam batin dan ihsan batinnya diri. Batinul batin namanya. Di dalam batin ada batin. Ana batin dominan di dalam, gitu, paham? Insyaallah ya. Insyaallah. Berarti sesempurna-purnanya manusia di siko berarti tidak ada oleh namanya kudarat manusianya di dalam itu. Manusia itu alam, wajib ado, tapi bukan umai. Kini manusia itu bukan umai, manusia itu alam. Ya, mim nun sin ya atau nas. Nah, nas itu alam dari hu, gitu kan? Nah, ini alam. Jadi manusia itu bukan makhluk, tapi manusia itu adalah insanu yang kudaratnya alam, atau dikecilkan alam batin mubarakah, rumah dan bisa berbicara. Begitu, paham? Insyaallah semakin terang dan suara ya. Insyaallah dengan bimbingan Buya semakin jaleh ke rumah lo. Terima kasih banyak Buya, terima kasih Imam Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Hatena Musarudin tolong dimatikan audio. Lanjut.
Terima kasih jawabannya atas pertanyaannya dari Imam Sial. Silakan Mamadi, nak bertanya Mamadi. Alah, habis salah gini. Mic-nya Imam Assalamualaikum Saprul. warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu sama keluarga. Insya Allah. Mungkin itu Buya. Dalam perihal wujud, terhimpun dalam wujud yang diri pada batinlah jadi, kemudian jadilah batin diri, itu yang akan menjadi alam pada batin nanti ya. Yang itu yang disebut dengan alafa ya. Alam pada batin. Batin diri menjadi wujud diri batin, yaitu menjadi hayat dari tiga insan tadi. Tidak akan ada insan tu, contohnya insaniyah atau alam nyata. Nah alam nyata itu, contoh kayu itu kalau tidak ada ruhnya, tidak mungkin hidupnya dah. Nah itu namanya insaniyah. Alamku bertasbih kepadaku kecil Allah. Nah, coba kalau tidak ada ketuhanan yang diturunkan dari batin rahasio, di mana alam kau akan mendapatkan tasbih kepada Tuhan? Karena uji Tuhannya tidak ada. Dan diri dan batin ditagakkan adalah berkudarai manusia dalam kudarai ihsan atau dalam masuk insanu, itu adalah kiblat daripada seluruh insan kepada ihsan. Nah gitu. Makanya Allahu alam. Manusia itu Allahu alam. Allah adalah nama ihsan dan alam adalah nas, itu manusia. Gitu. Manusia adalah insan, alam dari ihsan. Menjadi disiko dikatakan yaitu menjadi sebuah kudarai yang disebut al-khar. Al-khar itu adalah titik temu seluruh insan. Disikolah insan ko batamu dalam tubuh batin ko tadi. Ya, dan batin ko tubuh batin ko lah menjadi ma'ul hayat sumbernya sadonya. Aikola yang diperintahkan dengan adonyo batin tunggal yang dinaikkan kepada alam batin. Disitulah ia mendapatkan perintah berkuasa, bukan dikuasai turun ke bumi itu, tapi perintah berkuasa dari surah Al-An'am atau surah batin, ya, di ayat 165. Nah, coba nanti dibaca-baca maknanya, paham? Insyaallah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Nah, jadi kita diturunkan dengan batin tunggal tadi. De itu ndak tagak kudarai pemimpin batin tunggal dalam diri, akhirnya awak kena pimpin lo de insaniyah. Lah tambali itu kan itu. Nah, itulah. Paham? Insyaallah Bu ya. Alhamdulillah Bu ya. Insyaallah. Terima kasih kepada Imam Adi. Yolah Bu ya. Dulu kena ditanya seketik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bu ya sehat selalu dan keluarga. Ya. Amin insyaallah. Ini rumusnya kan ada 3 kok Bu ya. Wujud, wujud dan maujud. Apa pertemuan wujud dengan maujud kok akan terjadi wujudnya Bu ya? Wujud kok bukan dari hasil pertemuan itu terjadi wujud, ya. Justru wujud kan lebih awal berdiri, ya. Lebih awal inyo berdiri karena inyo tabuik dari kun bukan fayakun. Kalau insan-insan tu fayakun,
nan terjadi. Nah cuma kini kok tajali ma tajali diriku sehingga ba'a insaniah dapet batuhan dengan dihadirkannya batin tunggal tadi. Nah itu kan, nah cuma karena itu Ya. adalah tahap kedua. Tahap pertama kok kita cukup memahami manusia itu adalah alam batin dan memiliki batin, gitu kan, batin diri. Nah gitu ya. Jadi ternyata akhirnya manusia itu adalah insanu, insanku, tapi kudareknya adalah alam. Karena apa? Karena kehadiran batin tunggal Tuhan namo ihsan di dalam kudarai insan, insanu. Maka insani dengan insaniah adalah kudarai zahir dan batin. Tapi nan insanu bukan zahir, bukan batin, tapi kudarek sipai. Kalau kudarek sipai artinya kudarek tidak berasal dari langit dan bumi. Nah, paham? Insya Allah ya, Pak. Berarti insaniah dengan insan itu adalah Zahir batin. zahir batin tibu ya. Tapi Jatuh. tibu Jadi insan kalau nuko lah yang kalau kudareknya mulki itu nyatu. ya. Ya. Ah. Berarti insan nuko yang tidak ada terbuat dari langit dan bumi itu ya. Ya. Wa ma bainahum. Bainauma. Oh, iya. Atau disebut Berarti dengan al-kasar, al-kahar, ya kan? Nah itu. al-har titik temu tibu ya. Titik temunya alafa dalam kajian Iya. sampai berkumpul. Jadi kalau dikatakan in kanat sayyatan waidatan fa izahum jami'un ladaina muhadarun. Cukup dengan satu teriakan maka berkumpullah kalian menjadi satu. Gitu. Ya kan? Cuma kan tidak ditarangannya apa nggak dipakian itu. Iya. Ya Tuhan kan sebetulnya maknanya awak nengkam mencarinya lah ya kan. Iya. Berarti manusiaku adalah diri batin bu ya. Batin lam jalalah alamnya cuma. Lam jalalah. Nah, atau dikatakan dengan lam alif ya. Nah, jadi kalau awak nak badikir, nak manga, cukup awak mencari kalam alif. Lamnya alif nak you ada alifnya, dan alif nak you nampak. Sama-sama nak nampak cuma berbeda. Jadi memulailah kaji awak dari la, pandanglah tu nan tagak lurih di dado jangan kambang kaki dah kanan la, kutu kudarek Tuhan lam jalalah tu ilaha bantuan kadinya Tuhan. Ya kan? Iya. Pandai awak lalai itu. Tak tahu kadi aja kudu lagi enak. Kalau dia jasa doanya mengaji lah. Iya. Nah, itulah kira-kira ya. Iya. Jamaah. Silakan. Terima kasih bu ya. Insyaallah. Kalau ada yang lain nak bertanya. Pak Jorong nak bertanya Pak Jorong. Silakan Pak Jorong. Assalamualaikum, ulun le bang. Ya bang, mendengar ya bu ya. Assalamualaikum bu ya. Iyalah, insyaallah. Baiklah untuk resmi untuk YouTube kita akhiri dulu. Nanti 10 menit lagi kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.